Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan tentang aplikasi integral ya teman-teman ya. Kemarin teman-teman sudah belajar mengenai aplikasi integral secara umum ya. Ada integral luas benda putar, integral panjang kurva, dan integral sebenarnya dua itu ya, integral luas benda putar dan panjang kurva. Untuk integral perhitungan volum belum ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai luas daerah ya, luas daerah dari kurva menggunakan integral. Yang mana ini dasarnya juga berhubungan dengan integral Riemann, teman-teman ya. Nanti akan kita lihat ada penjelasannya ya teman-teman ya. Jadi di dalam luas daerah yang perlu kita ingat adalah rumus integral. Seperti biasanya ya, rumus integral yang baku yang umum digunakan ini misalkan integral x dx. Ini bisa kita tinggal menaruh 1 per x-nya pangkat 1, 1 ditambah 1, kalikan x pangkatnya 1 ditambah 1 ya. Jadi 1 per pangkat x-nya ditambah 1 dikalikan x pangkatnya x tambah 1 ditambah c. C ini adalah konstanta ya teman-teman. Nah ini enggak masalah teman-teman, ini nanti tergantung dari persamaan fx-nya ada c-nya berapa gitu teman-teman. Nah gitu ya, sehingga ini menjadi setengah x kuadrat plus c. Ini bisa kita abaikan ya teman-teman ya. Yang penting bentuk integralnya seperti ini. Integral x kuadrat dx berarti 1 per pangkatnya x ditambah 1 kalikan x pangkat 2 ditambah 1. Pangkat c kan 2 tambah 1. Begitu dan seterusnya teman-teman. Nah, kemudian luas di antara kurva itu dasarnya seperti ini teman-teman. Misalkan ada suatu kurva ya, yang pertama kurva yang merah ini di atas itu adalah kurva y sama dengan fx. Kemudian yang bawah yang warna biru kita namakan kurva y sama dengan gx. Ya, y sama dan fx ini adalah suatu fungsinya x ya dalam persamaan fx. Kemudian ini fungsinya x dalam persamaan gx. Hanya saja di sini karena gx-nya itu letaknya di bawah, jadi kelihatan ya yang gx itu pasti nilainya lebih rendah daripada yang fx karena fx-nya di atas ya. Ibaratnya begini, kalau untuk x-nya itu dari a sampai b, x berapa di sini, maka untuk fx-nya itu pasti nilainya y-nya positif. Maka kemudian kalau kita pakai y-nya sama dengan gx, ketika x di sini itu pasti nilai y-nya sama dengan ini ya negatif ya, karena kurva gx-nya di bawah ya. Ya teman-teman, jadi kalau kita ingin menghitung luas di antara dua kurva, kita harus menentukan dulu kurva yang bagian atas dan bagian bawah. Karena nanti apa? Y-nya itu adalah pengurangan dari kurva yang di atas atau kurva maksimal dengan kurva yang minimal ya. Karena ini konsepnya berasal dari mana? Dari ini ya. Lebarnya ini adalah delta x, kemudian delta x itu kali tingginya. Tingginya mengacu pada berapa sih selisih y dari fx dan y dari gx. Nah, itu. Makanya di sini luas itu adalah limit untuk n mendekati tak hingga sigma dari penjumlahan ini delta x yang sangat kecil, lebarnya sangat kecil dikali dengan fx kurangi gx. Fx kurangi gx itu kan y-nya ini ya. Berarti ibaratnya di sini ada semacam balok-balok persegi panjang yang nilainya berubah-ubah tergantung dari fx min gx-nya itu panjang, tingginya berapa, lebarnya adalah delta x yang sangat kecil atau disebut dengan derivatif x. Nah, notasi seperti ini bisa sama saja kita gunakan, kita tuliskan dengan integral ya. Integral dari range x sama dengan a sampai dengan x sama dengan b untuk fx kurangi gx dx. Jadi ini dikurung ya. Integral dari fx min gx dx ini sama dengan perhitungan menggunakan sigma ini. Nah ini kan tak hingga ya n-nya ya. Supaya bisa dihitung bagaimana? Kalau tak hingga kan nggak bisa dihitung, sehingga biasanya di sini ada batas ini a sampai b. Integralnya integral tertentu ya. Kalau kita pas menghitung integral yang tadi yang warna hijau yang nggak ada batas atas batas bawahnya, itu integral tak tentu. Artinya kita cuma menghitung bagaimana bentuk fungsi hasil integralnya. Kalau ini kita menghitung nilainya ya, nilainya, sehingga supaya bisa dihitung di sini bukan n mendelta hingga tapi nanti ini dibatasi dari a sampai dengan b teman-teman. Nah begitu ya dasarnya dari perhitungan luas menggunakan integral itu adalah ini ya, fx kurangi gx atau fungsi y bagian atas dikurangi fungsi y bagian bawah sebagai tingginya dikali dengan delta x sepanjang x dari berapa sampai berapa, dalam hal ini dari x sama dengan a sampai dengan x sama dengan b. Nah ini contoh pada soal, misalkan hitung luas daerah yang dibatasi oleh garis y sama dengan x plus 4 dan parabola y sama dengan x kuadrat min 2. Nah, y sama dengan x kuadrat itu pasti yang melengkung karena ini min 2 ini turun ke bawah ya di sumbu y pas bagian min 2 ya teman-teman. Nah
di sini kita harus menentukan mana yang kita jadikan sebagai fx ya, mana yang gx. Karena tadi kan kita harus mengurangkan kan, fx kurangi gx. Kita lihat di sini untuk titik tertentu ya, misalkan di sini x di sini kelihatan. Oh, kalau x-nya di sini teman-teman, maka x y sama dengan x4-nya itu lebih tinggi dari y sama dengan x kuadrat min 2. Maka otomatis jelas ya. Kita tinggal mengurangkan x plus 4 dikurangi dengan x kuadrat min 2 ya. Dan kemudian di dalam pengurangan ini ada balok persegi panjang selebar delta x teman-teman. Jadi di sini persegi panjangnya itu selebar delta x dikalikan dengan hasil pengurangan dari fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah. Fungsi yang atasnya adalah x plus 4, yang bawahnya adalah x kuadrat ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, karena ini berlanjut ya, delta x kali ini kali y-nya itu berlanjut, maka itu bisa kita tulis dalam integral ya. Ini saling dijumlahkan. Jadi integral itu sebenarnya penjumlahan teman-teman ya. Penjumlahan apa? Penjumlahan ini dari, kalau dalam hal ini ketika fx kurangi gx-nya itu garis lurus x plus 4 dikurangi x kuadrat min 2 dikali delta x, ini penjumlahan ya sepanjang dari x min 2 sampai dengan ini, sampai dengan x sama dengan 3 ya. Penjumlahan delta x kali tingginya ini ya. Tingginya ini dibatasi oleh y yang atas dan y kurva yang melengkung yang bawah gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk menentukan bagaimana luasnya, kita menentukan titik potong ya teman-teman ya. Mengapa tentukan titik potong? Karena dua kurva ini berpotongan di sini di min 2,0 dan 3, ini ya 3,7 teman-teman ya. Tapi yang terpenting kita mencari x-nya saja ya. Cara menentukan titik potongnya, kita samakan y-nya. Jadi y yang pertama di kurva lurus ini itu x plus 4, y yang kurva ini kan x kuadrat min 2. Kita samakan x plus 4 sama dengan x kuadrat min 2. Lalu kita jadikan satu di lajur kiri semua ya, sehingga menjadi x kuadrat min x min 6. Ini bisa kita faktorkan. Berapa kalau dikali min 6, kalau dijumlah min 1. Ini ya, ketemunya x min 3 dikali x plus 2. Kalau dikali min 6, kalau di jumlah min 1 teman-teman. Dari sini kita bisa punya pemfaktornya yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan min 2. Nah, berarti di sini teman-teman, kita tinggal menghitung integral dari x nih ya, fx min gx ya. Fx-nya itu adalah x plus 4, gx-nya adalah x kuadrat min 2 dari a sampai dengan b. A sampai dengan b-nya yaitu adalah min 2 sampai dengan 3. Karena kita tadi sudah menemukan titik potong. Nah, teman-teman, yang jadi pertanyaan begini teman-teman. Kok bisa yang kalau integral fx min gx dx nanti yang terhitung adalah di dalam ini? Kok bukan yang ini teman-teman? Nah, mengapa? Kalau yang ini teman-teman, yang bawah ini ya, yang bawah sampai dengan sini, ini hanya menggunakan integral dari fungsi x kuadrat min 2 dari titik ini sampai sini kalau kita menghitung bawahnya ini. Tapi kalau di dalam area perpotongan dua kurva itu, berarti kita nilai y-nya adalah hasil dari fx dikurangi dengan gx, nah kalikan dengan batas x-nya yang mewakili derivatif x-nya. Itu ya teman-teman ya. Kalau kita misalkan ini kurva juga yang sini, kurva x kuadrat min 2, kalau kita menghitung yang di bawahnya ini, cukup kurva x kuadrat min 2 nya diintegralkan dari x ini sampai sini gitu teman-teman. Nah, kalau di dalam sini bagaimana? Kalau di dalam sini berarti nanti kita menggunakan derivatif y ya teman-teman ya. Kalau yang di dalam sini misalkan teman-teman ini ada kurva x kuadrat min 2, kemudian Anda diminta untuk menghitung luas ini ya, daerah yang dibatasi garis merah dengan ini misalkan kurva x kuadrat min 2, maka kita bisa menghitung, kita ubah ke dalam fungsi y ya. X kita ubah dalam fungsi y, kemudian yang kita gunakan sebagai ini deltanya adalah delta y. Artinya nanti fy min gy integral fy min gy dy begitu teman-teman. Nanti kalau misalkan yang dicari ini ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan di sini yang dicari itu di dalam ini ya, misalkan ini diiris di garis merah ini, kemudian ini garis lengkung ya, yang dicari luasnya yang di sini aja. Bisa nggak pakai rumus dx? Bisa juga. Kalau pakai dx berarti yang merah ini kita gunakan sebagai fx, yang garis ini melengkung ini adalah gx. Berarti ini dikurangi ini nanti dari x ini sampai sini, maka yang di dalam itu akan ketahuan luasnya ya teman-teman ya.
Nah, misalkan ini x-nya dari sini sampai dengan x-nya 0. Ini kan x-nya 0 nih. Berarti nanti in fx dikurangi integral fx kurangi gx dari x yang di sini sampai dengan x sama dengan 0, maka akan ketemu luas yang di dalam sini gitu teman-teman. Tapi ini ya yang ditanyakan adalah luas yang dibatasi oleh garis miring ini dan parabola ini ya. Jadi yang ini, maka kita gunakan rumus ini. Oke, berarti ini kita punya min 2 sampai dengan 3 ya teman-teman. Otomatis nanti delta x-nya akan dikalikan dengan nilai fx min gx yang berubah-ubah ya, dari min 2 sampai dengan 3. Sehingga kita punya integral dari min 2 sampai 3 dalam kurung x plus 4 min x kuadrat min 2 ya. Nah, kita lanjutkan integral dari min 2 sampai dengan 3. Ini ya x dari integral dari x plus 4 min x kuadrat plus 2 ya teman-teman ya. Hasilnya adalah integral x kuadrat plus x plus 6 dari min 2 sampai dengan 3. Ini kita hitung menggunakan rumus tadi. Berarti ini min 1/2 tambah 1 kali x pangkat 3 ya. Min 1/3 kali x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat tambah 6x ya. Batasnya dari min 2 sampai dengan 3. Nah, dengan rumus ini kita masukkan batas atasnya yaitu 3 ya. 3 kita masukkan di sini lalu dikurangkan dengan batas bawahnya. Nah, batas bawahnya adalah min 2. Tinggal dikurangkan sehingga hasilnya ini ya teman-teman ya. Hasilnya min 9 ditambah 9/2 plus 18 dikurangi 8/3 tambah 2 min 12. Di sini ini jangan lupa kita lanjutkan teman-teman. Ya, setelah dihitung sehingga di sini terbentuk ya 19 ditambah 27/6 dikurangi 16/6 ya. 25/6 satuan luas ya. Jadi yang terpenting teman-teman bisa memahami bahwa y-nya itu adalah selisih dari fungsi yang atas dan fungsi yang bawah, lalu di x-nya kita nanti tinggal masukkan nilai x ya dari batas bawah ke batas atasnya teman-teman ya. Kemudian ini teman-teman contoh lagi, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan min x plus 2 ya. Nah, tadi juga sebenarnya kurvanya mirip-mirip ini ya teman-teman, tapi yang ini di sini perpotongannya ya. Kita lihat di sini sebenarnya perpotongannya ada juga yang di sini teman-teman ya. Cuman karena di sini ini yang dihitung adalah bawahnya kurva y x kuadrat dan bawahnya min x plus 2, kita cukup menggunakan ini ya, perpotongan yang di sini, lalu dari sini 0, kemudian perpotongan antara kurva min x plus 2 dan sumbu x ya, atau di sini jelas di titik 2,0 ya teman-teman. Nah, ini kita bagi dua, nanti kita hitung integral dari y sama dengan min x plus 2 untuk x ini sampai dengan 2 ya. X ini diperoleh dari titik perpotongan antara dua kurva yang lengkung dan kurva lurus. Kemudian untuk yang daerah yang di bawah ini, luas daerah yang di bawah ini yaitu L1, itu dihitung dari integral x kuadrat atau sepertiga x pangkat 3 dengan x batas bawahnya 0 sampai dengan x yang perpotongan antara dua kurva ini. Nah, teman-teman, yang jadi pertanyaan gini teman-teman, kita menghitung luas daerah melalui integral y x kuadrat ya. Kalau hanya dengan y x kuadrat saja itu yang ditemukan adalah luas daerah yang diarsir luas daerah yang di bawah x kuadrat ini ya teman-teman, bukan yang di sini. Mengapa? Karena apa? Karena ketika kita menggunakan x yang di bawah sini 0 sampai dengan 1, y-nya itu kan kalau di x kuadrat mengikuti yang kurva lengkung ini, sehingga luasnya kalau kita menghitung integral dari x kuadrat dengan batas bawah 0 sampai dengan 1, maka dia akan terhitung luas yang di bawahnya ini teman-teman, bukan yang di sini ya. Mengapa kok bukan yang di sini? Karena tadi ya ketika diintegralkan dia itu akan menggunakan x yang dari sini sampai sini dengan nilai y-nya itu adalah nilai y yang mengikuti kurva ini, sehingga balok-balok x-nya yang mengisi luasnya itu tergantung dari ini teman-teman ya, nilai y dari x kuadrat itu. Nah, bagaimana kalau teman-teman misalkan ingin menghitung yang di dalam sini teman-teman? Misalkan di dalam sini, berarti ini adalah perpotongan antara ini ya, kurva yang ini dengan kurva x kuadrat ditambah dengan kurva
X sama dengan 0. Nah, berarti tinggal teman-teman menghitung aja menggunakan ini ya. Dari X ini sampai sini, hitung integral garis ini teman-teman ya. Hitung integral ini dikurangi ini ya teman-teman ya. Hitung integral dari min X plus 2 dikurangi X kuadrat dengan batas ini sampai sini, maka akan ketemu nilai ini ya. Mengapa? Karena di sini y-nya itu adalah fx dikurangi gx. Dalam hal ini gx-nya adalah fungsi fx yang fungsi yang minimal. Kemudian fx-nya adalah fungsi yang nilainya lebih tinggi ya. Ini kelihatan ya, jelas ya. Kalau x-nya di sini, maka y yang di sini itu lebih rendah, yaitu punyanya kurva x kuadrat. Y yang di sini lebih tinggi, ini punyanya min x plus 2. Sehingga kalau kita menghitung integral kalau kita menghitung luas daerah di antara ini, garis ini dan ini, maka kita tinggal integral dari rentang x ini sampai sini dengan fx-nya ini dikurangi dengan gx-nya ini. Fx-nya adalah min x plus 2 dikurangi x kuadrat ya. Sehingga ketemu yang daerah sini. Oke, kita sesuai dengan soal aja ya. Tadi hanya penjelasan ya supaya teman-teman tidak bingung ya. Jadi kalau seperti ini ya, kurva yang di sini, kalau kita integralkan dengan batas ini sampai sini, maka yang dihitung adalah luas yang di sini, bukan yang di dalam sini. Oke. Nah, maka L1 karena dia di bawahnya kurva x kuadrat, yang diintegralkan adalah integral x kuadrat dx dari batas 0 sampai dengan 1. Kemudian L2 karena dia di bawahnya kurva min x plus 2, maka yang diintegralkan adalah integral min x plus 2 dengan batas ini ya, 1 sampai dengan 2. 1 didapat dari mana? 1 adalah x perpotongan dari kurva yang lengkung, yaitu kurva x kuadrat dengan kurva min x plus 2 ya. Cara menentukan titik potongnya, y sama dengan x kuadrat, kemudian ini y sama dengan min x plus 2. Y nya kita samakan, y sama dengan y, atau langsung aja kita di sini x kuadrat sama dengan min x plus 2, sehingga kita faktorkan, kita bawa ke jalur kiri semua, bisa kita faktorkan, dapatkan ini ya, x faktornya ya. Caranya sama seperti tadi ya. Ini berapa kalau dikali min 2, kalau dijumlahkan plus 1, berarti ketemu 2 dan min 1 ya. X plus 2 kali x min 1, sehingga didapatkan faktornya x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1 ya. Nah, x sama dengan min 2 itu perpotongannya ada di sini ya teman-teman ya. Kalau kita masuki min 2, hasilnya plus 6 ya teman-teman ya. Perpotongannya di sini. Oh, kalau kita masuki min 2, hasilnya 4 ya teman-teman. Jadi min 2,4 di sini ya teman-teman. Bila masuki min 2 ini min 2 plus 2 tambah 2 ini min 2 dikuadratkan 4 ya. Ketemunya di sini min 2 4 ya. Tapi kan kita menghitungnya di sini, jadi nggak pengaruh ya, di sini nggak usah kita hiraukan gitu. Ya. Di sini min 2 dan 1 ya, berarti ya 1 jelas. Berarti yang membatasi ini L1 dan L2 itu x sama dengan 1. Untuk L1 integral dari x kuadrat yaitu sepertiga x pangkat 3 dari batas bawah 0 batas atas 1. Kita tinggal langsung aja sepertiga kali 1 pangkat 3 dikurangi sepertiga kali 0-nya dimasukkan ke x-nya ya, jadi 0 ya. Sehingga sepertiga. Kemudian luas keduanya ya. Luas keduanya ini diintegralkan aja min setengah x kuadrat ditambah 2x ya. Untuk batas bawahnya 1 dan 2. Ini 2 kita masukkan ke sini, lalu pengurangnya kita gantikan satunya ke x-nya ya, 1 kita masukkan sini. Sehingga di sini kita dapatkan ini ya, min setengah dikali 2 kuadrat, min 2 plus 4, min dalam kurung min setengah plus 2, berarti ditambah ya. Berarti ini min 2 plus 4 tambah setengah kurangi 2, hasilnya setengah ya. Kemudian, nah ini luasnya adalah L1 tambah L2 ya, karena kita diminta ini ya, L1 tambah L2, setengah tambah sepertiga. Lalu cara kedua teman-teman, nah tadi kan teman-teman menggunakan dx, ini bisa juga menggunakan dy ya teman-teman ya, menggunakan dy. Nah cuma yang jadi masalah kalau dy nanti kita harus menghitung, kalau kita ibaratkan di sini ini y-nya ya nanti ya. Berarti kita menghitung ini kan. Nah, kalau kita menghitung y-nya, kita harus
Kalau DY berarti ini kalau kita lihat dari sini ya sebagai ini DY-nya, ini kan lebih positif ya teman-teman ya. Ini lebih negatif. Artinya yang fx-nya ini, yang fy-nya ini, gy-nya ini. Berarti nanti integral fy min gy dy. Nah, di sini fy-nya ini ya. Ini fy-nya min y plus 2 dikurangi dengan y pangkat setengah dy ya. Mengapa dikurangi? Karena kalau dy dengan 0 sampai 1 itu sebagai delta y-nya, maka delta y-nya itu nanti akan berupa persegi 4 yang mengisi ini, perpotongan antara ini ya, kurva miring dengan kurva lengkung seperti ini. Nah, perpotongan ini lebarnya adalah selebar delta x atau delta y atau dy, karena kita menggunakan ini ya, penskalaan dari delta y ini. Kemudian tingginya itu adalah fy kurangi dengan gy. fy-nya itu yang garis miring karena dia lebih ke kanan, lebih positif ya tentunya ya. Kemudian yang lebih ke kiri itu lebih negatif. Berarti ini fy kurangi gy atau min y ya, yang di sini min x kuadrat itu jadinya min x plus 2 itu jadinya min y plus 2. Min y plus 2 dikurangi dengan y setengah dy. Ini diintegralkan dulu, jadinya min setengah y kuadrat ditambah 2y min 2/3 kali y pangkat 3/2. Batasnya 0 sampai 1. Kalau batas bawahnya itu 0, di sini bisa kita abaikan ya. Satunya aja langsung kita masukkan ke y. Ya, itu langsung ketemu. Hasilnya 5/6. Ini cara kedua ya. Ini soalnya sama tapi dengan penyelesaian yang menggunakan dy. Kalau tadi menggunakan dx. Jadi teman-teman di sini delta y atau dy-nya itu kita bisa mengatakan dy-nya adalah 0 sampai dengan 1. Kalau begitu berarti di sini kurva yang di sini adalah fungsi terhadap y, yang di sini adalah fungsi g terhadap y. Di sini adalah fy, ini gy. Maka supaya kita bisa menemukan fungsi y-nya, nah kurva ini, yang ini min x plus 2 kita ubah ke dalam x sama dengan berapa y-nya. Kemudian ini y sama dengan x kuadrat, kita ubah ke dalam x itu berapa y. Oh, x sama dengan y pangkat setengah. Oh, yang ini kalau kita ubah ke dalam bentuk y sama dengan x sama dengan min y plus 2. Jadi x dalam fungsi y gitu ya. Nah, ini juga sama teman-teman, prinsipnya sama ya teman-teman ya. Intinya kalau ruas daerah yang diarsir dengan batas x-nya itu min 2 sampai dengan 3, maka intinya luas itu adalah banyaknya ini ya, persegi panjang selebar delta x dengan tinggi yaitu fx min gx. Gx-nya adalah x kuadrat min 2, fx-nya adalah x plus 4 ya, yang diintegralkan ya. Diintegralkan itu dijumlah, ini dijumlah jumlah. Setiap satuannya, satuan delta x kali dengan ini x plus 4 min x kuadrat itu dijumlahkan dari min 2 sampai dengan 3. Penjumlahannya menggunakan integral, menggunakan sigma. Ini ya. Jadi ini daerah yang diarsir itu adalah delta A, yaitu kurva yang fx, kurva yang tinggi itu adalah x plus 4 dikurangi dengan kurva yang bawah itu x kuadrat min 2 dalam kurung dikali delta x. Itu kan rumus panjang kali lebar sebenarnya, tapi kan karena alas kali tinggi atau lebar kali tinggi, tapi karena lebarnya tetap lebarnya itu sangat kecil yaitu dx, tingginya mengikuti berapa sih selisihnya ketika setiap dia mengikuti ini ya, pengurangan dari fx min gx itu kan tingginya berubah. Nah itu sehingga nanti akan ketemu ketika dijumlahkan ya, ini kali ini, lebar ini kali tinggi 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 ini, sampai di sini lebar ini kali tinggi segini, dijumlahkan itu hasilnya sama dengan integral ini. Oke teman-teman, kembali lagi ya untuk mempertajam konsep kita ya. Jadi kalau suatu garis seperti ini, y sama dengan x kuadrat, x plus 2, kita diminta menghitung daerah yang diarsir, maka kita tinggal ini ya, menentukan dari titik mana x-nya sampai x mana. Kemudian kalau ini diintegralkan, maka nanti akan terbentuk luas ya, luas daerah yang diarsir di bawahnya x plus 2, bukan yang di atasnya ya. Mengapa kok bukan di atasnya? Karena ini ya, ketika dimasuki x sama dengan 0, dia tingginya berapa? Ketika dimasuki x sama dengan 1, tingginya mengacu ke sini, mengacu yang di bawah y
sama dengan X plus 2 ya. Sehingga di sini delta X kalau dikalikan dengan Y yang di sini di kemiringan ini akan memiliki tinggi yang tersendiri. Kemudian 1 ketika dikali 1 ya, delta X di bagian 1 ketika dikalikan dengan tinggi Y yang di sini itu akan berbeda, pasti lebih tinggi sedikit yang mengikuti kemiringannya ini. Sehingga kalau dikumpulkan dari 0 sampai dengan 3 maka terbentuk luas ya. Sehingga di sini kalau integral X plus 2 dari 0 sampai dengan 3 itu adalah luas yang terbentuk di bawah kurva X plus 2 nya teman-teman. Nah, ini ya, luas itu integral fx dx dari A sampai dengan B, A nya 0 sampai dengan 3, kemudian X plus 2 nya diintegralkan, kita tinggal masukkan aja 3 nya ke dalam X. 0 nya nggak usah kita masukkan, nggak apa-apa, karena biasanya kalau batas atasnya itu suatu bilangan, batas bawahnya itu 0, maka kita cukup tinggalkan 0 nya yang batas atasnya aja, nanti ketemu luasnya. Nah ini teman-teman, ini mirip juga ya teman-teman ya. Hitunglah luas, kita pertajam lagi. Ini mirip seperti yang tadi ya, kalau masih bingung dengan tadi. Ini misalkan kurvanya yang melengkung ini adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X, kemudian yang mengiris ini, garis lurus ini, Y sama dengan X. Nah kita diminta untuk menghitung luas daerah yang di antara dua kurva yang diarsir ini ya. Dalam hal ini kita nanti akan menggunakan rumus integral fx min gx dx, di mana fx itu adalah fungsi atau y yang tinggi, fungsi yang lebih tinggi, gx adalah fungsi x yang lebih rendah. Kita lihat aja di sini untuk angka 3 ini ya, kalau kita pakai y-nya itu dari y sama dengan x, dengan y itu dari kurva x kuadrat min 2x, jelas ya yang lebih tinggi adalah y sama dengan x, sehingga yang menjadi fx itu adalah yang y sama dengan x ini ya. Fx harus lebih besar atau sama dengan gx dalam interval A sampai dengan B, A nya 0, B nya 3. Maka dalam ini jelas ya, misalkan ini 1 nih, di antara 0 dan 3 itu ada 1. Kalau 1 di sini, maka nilai y-nya kalau dimasukkan ke dalam y sama dengan x dibandingkan dengan y sama dengan x kuadrat min 2x, itu kan nilainya lebih positif yang y sama dengan x ya. Ya, kalau satunya di sini itu y-nya yang dari kurva lengkung itu minus hasilnya. Kalau y-nya yang dari kurva lurus hasilnya positif. Maka jelas yang fungsi yang lebih tinggi itu adalah yang y sama dengan x ya. Kalau yang x kuadrat min 2x itu gx atau yang fungsi yang lebih kecil. Begitu ya teman-teman. Nah, ini udah ketemu, tinggal masukkan aja fx-nya itu x, gx-nya itu adalah x kuadrat min 2x, berarti dikurangkan. Nah, setelah dikurangkan, diintegralkan, ya, setelah ketemu bentuk integralnya, batas atasnya dimasukkan sebagai nilai yang terbesar, lalu batas bawahnya dimasukkan sebagai nilai pengurang ya, gitu ya. Hasilnya seperti ini. Nah ini kalau kita menggunakan ini kurvanya 1 teman, kurvanya adalah y sama dengan x pangkat 3 min 16x. Nah kurvanya kalau x pangkat 3 itu seperti ini teman-teman ya, seperti sinusoidal ya, ada yang parabola ke atas, parabola ke bawah, nanti juga bergelombang lagi teman-teman. Nah di sini kalau kita diminta untuk menghitung luas daerah yang diarsir, ini teman-teman karena ini kelanjutan dari kurva ini, cukup langsung saja diintegralkan aja persamaan kurvanya dengan batas bawahnya ini, batas atasnya adalah ini ya, batas atasnya 2, batas bawahnya min 2. Nah berarti luasnya ya adalah integral fx dx dari batas A sampai dengan B. Nah, fx-nya apa? X pangkat 3 min 16x diintegralkan. Jadinya 1/4 X pangkat 4 min 8 X kuadrat. Ini kalau diintegralkan 16/2 kali X kuadrat ya. 8X kuadrat. Batas atasnya jangan lupa, batas atasnya adalah ini 2. Oh iya, ternyata ini 2 ya, nggak bisa langsung ya teman-teman. Oh iya, ini berkaitan dengan batas yang di sini ya, min 2 sampai dengan 0 itu ada luasnya, yang 0 sampai dengan 2 ada luasnya. Kalau di sini nggak ada luas. Oke lah, kita ikut aja ya, kita cari gampangnya aja. Berarti satu kurva tapi dengan 2 luas. Yang pertama luas dari rumus integralnya sama tapi batasnya berbeda ya, dari min 2 sampai dengan 0 ini ya, min 2 sampai dengan 0. Yang kedua itu dari 0 sampai dengan 2, rumusnya integralnya sama ya. Ya udah tinggal dijumlah saja teman-teman. Ini dihitung 1/4, kemudian 0-nya diisikan ke sini. Lalu di sini dikurangkan dengan, kalau x-nya dengan min 2. Nah, setelah dikurangkan ketemu hasilnya 28. Gitu ya. Di sini min 2-nya batas bawahnya ya tetap dimasukkan karena batas atasnya 0.
Ya, ini dimasukkan. Kemudian yang kedua ini batas atasnya 2, batas bawahnya 0, tinggal 2-nya aja dimasukin. Nah, langsung ketemu. Pasti pengurangnya 0 karena batas bawahnya 0 ya. Maka luas totalnya adalah luas 1 tambah luas 2. Ya. Mungkin kalau sekaligus bisa ini teman-teman ya. Ya, teman-teman, ya. Tadi sudah kita pelajari ya contoh-contoh ya dari soal-soal luas kurva ya. Yang ini kurva kubik ya, tapi kita menghitungnya per interval ya. Yang luas pertama itu dari min 2 sampai 0, kemudian yang luas kedua dengan integral yang sama dari 0 sampai 2. Kemudian, nah ini teman-teman, ini grafik sinus ya, mirip seperti grafik x pangkat 3 tadi ya. Ini grafik sinus dan kosinus. Nah, kalau yang ini ya, yang kosinus ini dimulai dari ini ya, perpotongan terhadap sumbu y ya, karena kosinus 0 derajat itu nilainya 1, sedangkan sinus 0 derajat itu 0, sehingga sinus dimulai dari 0 ya, kosinus dimulai dari 1 teman-teman ya. Caranya tetap sama prinsipnya. Kalau kita diminta untuk menghitung luas daerah yang di atas ya, berarti kita harus menentukan batas x-nya ya. Ya, di sini ada 2, nanti luas 1, luas 2. Luas 1-nya adalah 0 sampai dengan yang ini, perpotongan antara grafik cos x dan sin x. Nah, sin dan cos itu nilainya sama pada sudut keberapa ya. Jadi cos x sama dengan sin x. X-nya berapa? Yaitu x-nya adalah 45. Karena pada cos 45 derajat itu setengah akar 2, sama dengan sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. 45 derajat itu adalah pi per 4 ya. Pi itu 180 derajat ya teman-teman ya. Jadi sini pi per 4 begitu. Kemudian di sini ya, maju lagi sampai sini adalah pi ya. Pada saat ini, yang ini sin ya, sin 90 derajat itu nilainya 0 ya teman-teman ya. Sin 90 derajat nilainya 0. Kemudian ini sin 3 per 2 180 atau sin 270 juga 0, sin 180 0 juga. Ya, kalau cos 180 derajat nilainya 1 teman-teman ya. Iya. Oke, berarti di sini jelas yang grafiknya dimulai dari atas itu adalah cos, yang dimulai dari bawah itu adalah sin-nya ya. Jadi di sini yang sini adalah sin x, kemudian sini adalah cos x. Nah, untuk yang daerah pertama yang dimulai dari 0 sampai dengan pi per 4 di sini, ini grafik cosnya di atas grafik sin x, maka fx-nya yaitu adalah yang cos x, kemudian gx-nya adalah sin x, berarti integral fx min gx dx ya teman-teman. Kalau yang dari sini, yang daerah kedua, ini kita lihat yang di atas, grafik yang di atas itu adalah grafik sin x ya, kemudian yang di bawah itu adalah grafik cos x, berarti di sini integral sin x min cos x teman-teman ya. Oke, untuk yang luas kedua ini jelas ya, yang jadi fx adalah sin x, yang jadi gx-nya adalah cos x. Mengapa? Karena yang di daerah pi per 2 sampai dengan pi itu grafik sin x-nya di atas teman-teman ya. Jadi di sini untuk setiap x persegi panjang kecil yang mengisi luas arsiran ini itu dikali dengan tinggi yang tingginya didapatkan dari ini grafik yang di atas, yaitu cos x min sin x ya. Jadi cos x min sin x dikali delta x di sini ditambah dengan cos x min sin x kali delta x yang di sini, tambahkan seterusnya mengikuti dengan ini lebar dari grafik yang di atas, yaitu cos x dikurangi grafik mengikuti tinggi ya dari grafik sin x dikurangi dengan ini sin x, mengikuti dari sin x dikurangi cos x teman-teman ya. Jadi ini ya, garis-garis ini ibaratnya adalah selebar delta x atau dx dengan tingginya adalah grafik yang di atas kurangi grafik yang di bawah. Dalam hal ini yang di atas adalah sin x, yang di bawah adalah cos x. Tapi kalau di daerah yang pertama, yang di atas adalah grafik cos x, yang di bawah adalah sin x. Begitu ya teman-teman ya. Sehingga kita masukkan saja untuk luas yang pertama, yaitu integral dari 0 sampai dengan pi per 4 ya, 0 sampai dengan pi per 4 dengan yang diintegralkan adalah cos x min sin x dx. Nah, cos x diintegralkan kan sin x. Kalau sin x diintegralkan jadinya min cos x, karena ini min berarti min ya. Sehingga di sini sin x plus cos x dari 0 sampai pi per 4. Nah, ini tinggal karena ini batas bawahnya 0,
batas atasnya 45, tinggal masukin aja yang pi per 4 ya. Hasilnya setengah akar 2 dikali 2 ya teman-teman ya. Akar 2 min 1. Kemudian yang luas daerah kedua ya, grafik di atasnya tadi adalah sin X, grafik bawahnya adalah cos X, maka sin X dikurangi cos X diintegralkan dari pi per ini ya. Oh sorry, dari pi per 4 juga teman-teman, karena ini bermula dari sini ya teman-teman ya, dari pi per 4 sampai dengan pi ya, dari pi per 4 sampai dengan pi ya. Kalau seperti ini kita integralkan dulu, sin X itu diintegralkan jadinya min cos X diintegralkan jadinya sin X ya teman-teman, sehingga di sini integral dari sin X min cos X hasilnya ini. Kemudian kita hitung, kita masukkan yang batas atasnya itu pi ya, kemudian kita masukkan yang pi per 4 nya di sini menggantikan X nya sebagai pengurangnya. Nah ini dihitung, min cos 180 itu cos 180 itu min 1 ya. Cos 180 derajat itu oh ya min 1 ya teman-teman ya. Di sini min cos ya, min cos jadinya min cos jadinya min 1 ya. Min 1 jadinya 1 dikurangi sin 180 derajat itu 0 dikurangi ini cos 45 derajat itu, kalau min jadi min setengah akar 2, sin 45 derajat juga min setengah akar 2, tinggal dimasukkan aja sehingga ketemu 1 min akar 2 ya. Sehingga luasnya untuk total yang diarsir ini ya, dari sini sampai sini dan ini sampai sini itu adalah luas 1 tambah luas 2, sehingga 2 akar 2. Nah, lalu bagaimana teman-teman kalau kita menghitung luas daerah di antara 3 kurva teman-teman? Nah, ini teorinya ya. Misalkan ada kurva yang ini kurva Gx ya, fungsi terhadap X kita namakan kurvanya kurva Gx, kemudian yang ini kurva Hx, yang ini adalah kurva Fx. Maka daerah diarsir di antara ini kita hitung dengan apa? AF min AG, maksudnya adalah luas dari bidang yang dipengaruhi oleh grafik Fx dikurangi dengan luas dari bidang yang dipengaruhi grafik Gx ya. Ya, jadi AF min Gx ini ya, A sampai B ya teman-teman ya, berarti AF ini min Gx berarti ini ya, semua yang ada di sini ini ditambah dengan ya AF min Gx itu sampai sini ya. Kalau A sampai B berarti dia hanya di dalam kurva yang ini teman-teman, ditambah dengan ini luasnya ini adalah AF min AH, maksudnya adalah Fx min Hx ya. Mengapa kok min Hx? Karena Hx-nya di bawah ya. Ini kalau misalkan B-nya kita teruskan sampai atas, dari sini sampai sini kelihatan yang di atas adalah Fx, yang di bawah adalah yang di atas adalah Fx, yang di bawah adalah Hx ya. Jadi integral Fx min Hx dx ya, ditambah dengan integral Fx min Gx ya, dari A sampai dengan B ini teman-teman. Sehingga menjadi seperti ini, integral Fx min Gx untuk daerah yang ini, Fx min Gx ditambah dengan integral dari Fx min Hx ya, yang ini teman-teman, daerah yang diarsir ini itu Fx min Hx. Mengapa? Karena ini dalam Fx kurangi Hx teman-teman ya. Untuk interval dari mana? Dari B sampai dengan C, B sampai dengan C. Nah gitu. Kalau menghitung luas daerah yang di sini bagaimana teman-teman? Nah tinggal ini aja, berarti untuk yang kalau menghitung kita diminta menghitung bagian yang ini ya, yang saya tunjuk ini. Berarti kan ini interval dari B sampai dengan C ya. Integral dari B sampai dengan C untuk kurva yang di atasnya apa? Hx min Gx ya teman-teman ya. Berarti integral dari Hx min Gx dari batas bawah B sampai dengan C. Kalau kita diminta menghitung yang ini teman-teman. Nah karena kita diminta menghitung yang ini, maka ada dua daerah ya. Yang dari BC itu kita menggunakan Fx min Hx, integral Fx min Hx. Yang dari A sampai B kita menggunakan integral Fx min Gx. Jadi yang di atas itu adalah kurva yang tertinggi ya, sebagai Fx. Ya, itu teman-teman. Silahkan teman-teman ulang-ulang lagi ya, nanti akan saya bagikan PPT ini. Bisa teman-teman hitung ya. Apabila tidak ada soalnya, teman-teman belajarnya mencoba saja dari sini ya. Misalkan ini dikerjakan ulang lalu Anda ubah ya, nanti hasilnya sama apa tidak. Misalkan teman-teman ada yang menggunakan kalkulator atau ada yang menggunakan MATW ya, dicocokkan seperti itu. Intinya di sini kita berangkat dari praktek ya, praktek yang kemudian kita cocokkan dengan kaidah-kaidah konsep awalnya ya teman-teman ya.
Karena kalau kita biasanya langsung membaca konsep awalnya tanpa ada contoh, kita nggak tahu gambaran ini itu maksudnya apa ya. Ini teorinya ya. Tapi dengan ada contoh kita menjadi lebih jelas. Dan saya minta teman-teman juga bisa memperluas pembelajaran Anda dari berbagai sumber ya. Ini saya ringkaskan, saya cuplik-cuplik yang sehingga membawa kita untuk mudah memahami konsep daripada luas di antara irisan kurva-kurva menggunakan penerapan integral. Baik teman-teman, demikian. Selamat belajar dan selamat berlatih. Semoga lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.